Sutanto, Wawan Aditya Irmala, Akbar Asidik, Rahmatullah Ramadhani, Dahwa, Raka Muslidat, Ahmad Tohar, Umar Faruk, Hanifah, Niki Martina Salim, Cita, Arya Bunga Putri, Jihan, Mania, Novi, Eliana Putri Ramadhani, Cindy, Rita, Risa Eka, dan yang terakhir Jueni. Alhamdulillah, pertemuan kali ini adalah kalian hadir semua. Semua masih keadaan sehat? Masih fokus untuk belajar? Ya, berdiri semua, masih fokus ya. Buktikan. Nanti kalau yang tidak fokus berarti nanti kamu akan gagal ya untuk melakukan apa yang disuruh bertemu. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Tangan di atas. Sampai depan, bawah. Putar-putar. Stop. Putar-putar. Stop. 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 Putar-putar. Depan, bawah, kuping, kiri. Ternyata ini karena lapar apa gagal fokus. Terima kasih untuk semuanya. Duduk kembali. Sudah seger lagi? Kenapa melakukan itu adalah ibu mengetahui apakah kalian masih fokus atau tidak. Karena dengan cuaca yang panas sekali dan tadi mudah-mudahan dengan tentang tangan kalau tidak beroperasi ya. Terima kasih. Nah, untuk hari ini, tema hari ini kamu buka di buku di halaman di tema 2 yaitu tentang pemanfaatan lingkungan untuk aktivitas ekonomi. Kamu buka. Nah, dengan tema itu tentunya agar kamu tahu bahwa ternyata di lingkungan kita itu banyak sekali hal yang tidak berguna menjadi berguna. Untuk membuktikannya akan ibu putar video ini dan kamu memperhatikan, mengamati apa yang bermanfaat untuk kita semua. Oh ini gak jalan ya Pak Bujo? Berjalan, sudah. Coba kamu amati ya. Nanti bahan dasarnya apa dan akan memiliki nilai guna apa, hasil yang diubah itu apa. Dan itu kamu bisa mencontoh ternyata barang yang tidak bermanfaat bagi orang lain akan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki edukasi tinggi dan daya kreativitas yang tinggi. Tanpa kreativitas dan inovatif, dari barang yang tidak berguna tidak akan menjadi nilai guna. Hanya kamu amati. Pertama kita lihat yaitu sampah. Bayangan sampah sesungguhnya adalah hal yang keji, bukan begitu? Ya. Tapi kalau sampah sudah dijadikan duit akan menjadi enak. Dalam melihat ya. Itu adalah hasil-hasil dari yang tadinya pengolahan sampah dari yang tidak memiliki nilai guna menjadi nilai guna. Makanya kamu kan sering jajan kan? Kamu kadang punya bungkus kopi, kita jajan kopi ya. Jajan kamu apa berarti? Es. Misalnya esnya yang ada
sebagai pedagang akan menjadikan nilai tunggal yang tinggi untuk ekonomi. Kamu amati ya, tapi setelah kamu amati, kamu nanti di akhir akan bisa mengerjakan ya.
Sudah jelas? Untuk memperjelas lagi, nanti Ibu mau memberikan tugas kalian, yaitu tugas kelompok. Kelompok untuk menganalisis sebuah gambar yang ada di kertas tersebut yang sudah dibagikan sama Ibu. Tetapi Ibu juga akan menerangkan mengapa penataan lingkungan kita itu harus sangat ditingkatkan agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Di sini Ibu mau memberikan sebuah video. Kamu lihat videonya ya. Tadi kamu mengamati sebuah video tentang pengolahan sampah. Sekarang kamu melihat, mengamati, lalu menganalisis di LKPD-nya, ya. Sekarang kamu melihat. Ada suaranya? Ini nggak ada suaranya. Kemana? Coba kemana? Ayo nanti. Udah tanya nanti. Coba kamu lihat tuh. Tujuan pembelajaran, kamu lihat nggak? Nah, tujuan pembelajaran pada materi
banyak sekali ya. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, dalam makna berbagi potensi. Nah, yang kedua adalah mengambil segala bentuk potensi alam dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan untuk generasi yang akan datang. Nah, maksudnya di sini karena sekarang adalah banyak sekali lahan pertanian dijadikan apa? Pabrik. Apa lagi? Jadi dampaknya itu sangat kurang baik untuk kehidupan yang akan datang. Terus yang ketiga, memprioritaskan kebutuhan saat ini dengan mengambil keputusan yang bijak. Maksudnya makanya ini digambarkan sama kakek-kakek yang megang buah. Karena sekarang banyak orang yang makan apa? Kalau kamu senangnya kalau jajan itu yang pakai kemasan. Jadi dampaknya itu kurang baik untuk masa yang akan datang, terutama untuk kesehatan. Nah, di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, karena kita itu hidup di daerah yang luas sekali, ada pegunungan, ada tadi apa? Pantai, terus ada apa lagi? Pariwisata itu berarti di pantai ya. Ada banyak beberapa aktivitas. Di sini Ibu jelaskan tentang aktivitas ekonomi kehutanan. Dalam gambaran kalian kalau kehutanan apa? Ada apa kalau kehutanan itu? Kayu jati. Terus? Nah, kalau sudah tahu bahwa hasil dari kehutanan itu banyak sekali, tentunya supaya hasil dari hutan itu memiliki nilai budaya yang tinggi, kira-kira apa yang bisa
Mudah-mudahan dengan materi ini kamu bisa menjawab dari RKPP yang sudah Ibu jelaskan. Dengan melihat ini, Ibu akan memberikan kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang ada di seliput itu. Kira-kira setelah kamu melihat, mendengarkan Ibu menjelaskan, tentunya kamu harus paham. Sudah paham belum? Ya. Benar paham? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, siapa ya paham dan siapa yang tidak paham? Kembali ke sini lagi. Atau ini kembali kemana ya? Perhatikan semua. Dengan kita tadi sudah menjelaskan ke kalian, kalian sudah mendengarkan. Tentunya kamu akan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Tema 2 itu adalah kehidupan masyarakat Indonesia. Di sini Ibu mengambil pemanfaatan lingkungan sekitar dalam kehidupan. Nah, dengan melihat itu semua, tentu berhubungan dengan potensi ekonomi di daerah kalian yang bisa menunjang kehidupan atau aktivitas ekonomi. Sekarang akan memberikan beberapa pertanyaan agar saya ingin tahu sampai berapa paham sekalian tentang materi yang telah Ibu jelaskan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana potensi ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu? Sok yang bisa jawab. Wajibah? Perikanan. Desa? Perincian. Pertanian. Berarti karena kalian adalah tempat tinggal yang berbeda-beda. Tentu kalau tempat tinggal berbeda-beda, potensi ekonominya juga berbeda-beda. Tidak mungkin misalnya daerah pegunungan akan sama dengan daerah pantai. Akan ada pariwisata, akan ada ekonomi, akan ada tadi apa? Perikanan. Nah, sekarang adalah Ibu memberikan yang pertanyaan yang selanjutnya. Untuk pertanyaan yang pertama sudah jelas? Kalau belum jelas kami tanyakan ya. Yang kedua, mengapa penataan lingkungan sekitar berhubungan dengan potensi di daerah tersebut? Coba siapa yang bisa jawab? Jawab bisa? Kira-kira dapat apa? Potensi apa yang di situ? Sumber daya alamnya, Bu. Sumber daya alam jawabnya bukan tidak. Sumber daya alamnya, Bu. Sumber daya alamnya yang bagaimana? Lingkungan alam adalah sumber daya alam yang utama. Contoh, hasil pertanian, hasil perikanan, pertambangan atau hutan. Begitu ya. Berarti dapat menyimak apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih Jawa. Yang lainnya, coba. Dalam ini. Sarana dan kegiatan ekonomi itu berdasarkan dari karakteristik daerah tersebut, contohnya mata pencaharian orang, pantai, dan gunung berbeda. Berarti perbedaannya itu ada di karakteristik daerah tersebut. Berarti antara orang pegunungan dengan orang pantai berbeda. Perbedaannya berarti di apa? Mata pencahariannya dan di potensi alamnya. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menjawabnya? Karena daerah saya daerah pariwisata, Terus sehingga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. karena pariwisata
pemanfaatan lingkungan sekitar. Coba siapa? Taruh, terus apa lagi? Bisa. Coba taruh, coba jawab. Daerah pertanian saja dapat menggali pengetahuan dan keterampilan pertanian seperti menanam, perawatan tanaman, pemupukan dan sebagainya. Oh, dengan di daerah kamu pertanian, jadi kamu bisa belajar ya bagaimana cara menjadi petani yang baik. Selanjutnya, coba. Daerah pesisir dapat belajar tentang ekosistem laut dan kelestarian lingkungan laut. Daerah pesisir berarti belajar tentang ekosistem laut. Berarti kamu tuh harus menjaga ekosistem laut. Karena apa? Di laut adalah banyak ikan. Itu bisa untuk apa? Saluran ember, menanam ke kerang. Nah itu ekosistem yang ada di dalam laut itu harus dijaga biar tidak terjadi yang namanya polusi. Coba yang kurang jelas silakan tanyakan ke Bu Retno ya. Sudah jelas semua? Itu adalah penekanan pertanyaan-pertanyaan yang sangat vital di dalam materi pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sudah jelas semua? Nah, kalau kalian sudah jelas, sekarang apa yang sudah diberikan tentang LKPD itu, tolong sekarang kamu analisis, kamu tulis, kamu kerjakan, nanti hasilnya kamu presentasikan. Akan Ibu beri waktu 10 menit. Silakan.
Pak? Yang tadinya oh bisa. Berapa kok dengan itu Pak? Nanti ya Pak. Disuruh gimana Pak? Sudah selesai? Ya, mantap 10 menit belum. Ini awas ini. Tato, ini posnya diangkat. Tuh. Mantap, sudah selesai? Kalau sudah selesai, berarti sekarang kalian untuk presentasi. Jadi itu kelompok. Dalam presentasi ini Ibu tidak akan menunjuk, tapi Ibu pengen apa sih namanya itu harus bisa lah, harus bisa untuk maju tanpa dituduh. Nah, kalau dituduh artinya kurang bagus karena kesadarannya kurang. So, siapa yang berani untuk maju? Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk komputer mempresentasikan hasil dari analisis kalian. Bisa boleh. Nah, kasih. Biar kelihatan dari zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Bunga Putri, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Berikut hasil analisis kelompok kami. Berdasarkan gambar di atas, analisis beberapa aspek dari masing-masing data tersebut yang dapat digunakan sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan 5 karakteristik wilayah tersebut. Aspek potensi alam, pegunungan, aspek potensi alam ikan, aspek potensi alam pantai ikan, mata pencaharian pegunungan petani, mata pencaharian pantai nelayan, jenis produksi pegunungan tapi bubuk, jenis produksi pantai garam. Ada yang ingin ditanyakan? Coba siapa yang bertanya silakan. Bertanya kelompok lain, bertanya dengan kelompok Putri Aulia. Siapa? Tuh. Silakan. Dara, ini pakai udah yang ditanya. Oh iya. Selain nelayan, mata pencaharian apa saja yang ada di pantai? Petani garam. Apa? Pertanyaannya kurang jelas mungkin. Diulang lagi Dara. Mata pencaharian apa saja yang ada di pantai selain nelayan? Petani garam. Ada yang lain yang bisa menjawab? Apa? Petani rumput laut. Yang lainnya? Pedagang. Sudah cukup Dara? Terima kasih. Coba yang lain. Jangan yang Dara saja. Yang lain. Sudah jelas? Sudah jelas? Jika sudah tidak ada
Kriti tentang aspek jenis produksi pantai Kokonas. Ada yang perlu ditanyakan dari kelompok kami? Ayo, siapa yang bertanya? Asal dari kelompok pengajian. Siapa yang belum paham? Kelompok apa? Kelompoknya? Hah? Nggak ada? Sudah jelas? Hebat, mantap. Jelas. Ya, kalau sudah jelas, ada? Ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan berarti kalau sudah jelas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak yang telah melakukan diskusi, walaupun diskusinya adalah sangat singkat, hanya diberi waktu 10 menit, tetapi kamu bisa menghasilkan atau bisa menganalisis dari sebuah lembar tersebut. Berarti kamu sudah tahu menganalisis itu apa, ya. Di situ tadi yang ditanyakan untuk menganalisa itu dari hasil atau potensi alam yang ada di pegunungan dan di pantai, mata pencahariannya apa, dan jenis produk yang dihasilkan seperti apa. Mengapa dalam PKPD itu ada pertanyaan yang seperti itu? Karena sesuai dengan materinya, yaitu apa? Pemanfaatan lingkungan untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Jadi dari hal-hal yang belum memiliki nilai guna yang tinggi dijadikan barang yang memiliki nilai guna yang tinggi. Seperti tadi kalau bisa disimpulkan ya, karena ini adalah sudah mau selesai Pak Daus. Berapa menit lagi? 10 menit. Ibu pengen agar kamu tahu merefleksi atau mengulas kembali apa yang telah kalian dapat dalam pembelajaran ini. Karena tanpa refleksi kita tidak tahu. Coba Ibu bisa tolong orang. Tanya, apa yang kamu bisa sampaikan kembali ke teman-teman atau menyimpulkan apa yang telah kamu lihat, apa yang kamu pelajari, dan setelah kamu mendengarkan diskusi hasil presentasi teman-teman. Coba. Potensi alam pantai, kerang mutiara, mata pencaharian pegunungan, bidang perkebunan, mata pencaharian pantai, tani tambak, jenis produksi pegunungan, teks sebut, jenis produksi pantai, agar-agar. Yang lainnya profesinya apa? Yang kamu pahami, yang kamu mengerti, atau apa? Yang tahu? Siapa tadi bisa dijadikan apa? Nah, karena tidak fokus, ya. Kamu itu harus fokus. Nah, setelah kita selesai dalam materi ini, tentunya dalam tema 2 itu ada setelah bagaimana pemetaan lingkungan sekitar dalam mengenai kebutuhan, yaitu ada lagi bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia. Ini adalah berkaitan erat, yaitu perdagangan antar pulau dengan tadi, yaitu hasil dari apa tadi? Potensi alam. Karena apa?
Jawa dengan di luar Jawa adalah sudah berbeda. Yang namanya antar pulau itu adalah perdagangan antara pulau yang satu dengan pulau lainnya. Contohnya mana pulau? Nah, pulau Kalimantan. Ada pulau lagi, pulau mana? Jawa Tengah itu Jawa. Kalau antar pulau, berarti pulau itu nyebrang melewati air, ya? Nah, pulau. Nah, kalau kamu tahu pulau Sulawesi, tentunya Sulawesi sangat berhubungan dengan apa? Hutan. Berbeda dengan di Jawa Barat. Kalau Kalimantan, kita akan berhubungan dengan banyak sekali itu apa? Hasil tambang. Hasil tambang banyak sekali potensi alamnya ada di Pulau Kalimantan. Nah, biasanya itu kalau belajar tentang pemahaman potensi alam itu akan tidak hanya dibahas di kelas 8 saja, tetapi akan dibahas di kelas 3 karena ada namanya perdagangan antar negara. Jadi kembali tidak hanya kelas 8 tetapi tidak, karena namanya pembelajaran akan selalu berkaitan dan berkaitan. Berarti dari materi ini kalian sudah jelas semua? Sudah? Benar jelas? Nah, mudah-mudahan pembelajaran kali ini kamu sudah jelas dan bisa menerapkan di mana? Bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kamu sebagai siswa, ya kamu bisa mengumpulkan dari apa tadi? Bahan plastik, bungkus makanan, minuman yang dari plastik. Bisa digunakan apa? Kerajinan. Terus apa lagi? Dalam kerajinan, bagian selanjutnya adalah perdagangan antar pulau. Kalau kerajinan kamu memiliki apa namanya suatu kamu bisa lebih berkreatif, kerajinan kamu bisa dijual di antar pulau. Cuma yang paling banyak tadi yaitu tentang pertanian. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak kreatif menjadi kreatif, dari tadinya semangat belajarnya kurang menjadi semangat belajarnya meningkat. Mengapa? Karena kamu tahu. Yang namanya tahu dan paham akhirnya akan membuat diri kita termotivasi. Benar tidak? Kira-kira apa yang buat kamu motivasi? Setelah belajar seperti ini apa? Coba. Memanfaatkan sampah plastik. Yang apa? Setelah belajar, setelah melihat video, setelah kamu tahu, kira-kira apa nanti? Setelah pembelajaran ini apa yang akan kamu lakukan? Mendaur ulang sampah. Kamu apa? Meningkatkan kreativitas. Kamu apa? Pano, kamu lagi ngapain? Nah, berarti kesimpulannya satu apa? Bisa meningkatkan kreativitas. Dua, memanfaatkan sampah-sampah plastik. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Nah, itu
itu adalah yang bisa kamu pahami. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan benar apa yang kamu dapat dan kamu terapkan di dalam kehidupan. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan kepada kalian bahwa setelah kita mempelajari materi ini, nanti untuk bab selanjutnya Ibu akan belajar atau selanjutnya tentang perdagangan antar pulau. Nah, perdagangan antar pulau salah satu contohnya tadi seperti potensi-potensi alam yang ada di daerah pegunungan maupun di pantai, di mana potensi itu adalah berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jadi di saat kita belajar tentang perdagangan antar pulau, di situ akan mengisi setiap kekurangan di daerah masing-masing. Contohnya, kalau Pulau Jawa biasanya mengambil dari luar Pulau Jawa. Misalnya di Pulau Jawa sedang tidak ada biasanya Pulau Jawa yang kurang apanya itu? Apa yang biasa ambil dari luar itu? Saling mengisi. Di saat pulau yang ini membutuhkan, pulau yang lain memberikan dan suplai itu. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di pertemuan lain kali. Sekian, terima kasih. Kalian berdoa ditulis sama kantor ya. Terima kasih. Sekarang kalian mulai